an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhil makhraja. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada pertemuan kita pada petang hari ini kita lanjutkan, kita teruskan pelajaran hikmah kita, pelajaran dari buku yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan pada pembahasan kita sekarang, kita mulai dari sejak seminggu atau 2 minggu yang lalu, kita sudah sampai pada tingkat membuktikan mana yang prinsip, kuiditaskah atau wujudkah. Karena setiap kita membicarakan sesuatu cuma 2 saja, yaitu ada kuiditasnya, ada wujudnya. Kita sudah berkali-kali memberikan contoh meja, bangku, apa saja. Jadi kalau kita mengatakan ada mobil, berarti mobil itu kita bicarakan karena dia ada. Kita bicara tentang pesawat, kapal terbang, karena kapal terbang itu ada. Kita bicara tentang perahu, karena perahu itu ada. Pokoknya apa saja yang kita bicarakan, walaupun perahu bayangan kita adalah semacam alat transportasi di lautan, tetapi kita membicarakannya karena dia ada. Kita membicarakan kapal terbang karena kapal terbang ada. Kita membicarakan bintang karena bintang ada. Kita membicarakan bulan karena bulan ada. Kita membicarakan awan karena awan ada. Nah, pertanyaannya ialah, yang mana yang prinsip? Awannya kah atau adanya? Bulannya atau adanya? Bulan, awan, kapal terbang atau pesawat, kapal laut, atau mobil, kereta, itu namanya kuiditas. Jadi bahasa kitanya kuiditas. Jadi kuiditas ini adalah berkaitan dengan apa yang bisa kita bayangkan, sedangkan namanya wujud tak bisa dibayangkan. Jadi tidak ada di antara kita yang bisa bayangkan ada wujud. Tetapi kita benar-benar paham kalau ada itu benar-benar sesuatu yang eksis. Dia entitas. Apa sebabnya? Karena kita selalu menggunakan setiap hari. Ada ini, ada itu, ada mobil, ada pesawat. Setiap saat kita menggunakan kata ada. Dalam bahasa Arab, kata ada adalah kata wujud. Nah, pada saat kita mengatakan meja, sebetulnya yang manakah yang prinsip, mejanya kah atau adanya? Kita sudah membuktikan ini setengah perjalanan bahwa yang prinsip, yang hakiki, yang asli adalah ada, bukan kuiditas, bukan mejanya. Mari kita teruskan pembahasan kita mengenai masalah ini. Kita di mana kemarin ini? Kuiditas ini. Jadi terakhir kemarin kita sudah membahas ini. Ya. Ini ada penjelasan ya, dari bahasa Arab. Ya. Yang benar adalah wujud yang prinsip. Paling tidak ini menurut kaum peripatetik, yang namanya di sini masyaun, al-masyaun, masyaiyah. Jadi sifatnya masyaiyah, merekanya orang-orangnya disebut dengan al-masyaun, masyaun. Al-masyaun, orang-orang yang menganut filsafat masyaiyah, yaitu yang berpendapat bahwa yang prinsip adalah wujud atau ada. Kita sudah bahas kemarin di sini, dan ini sampai di sini pembahasannya. Nah, jadi, dan kita lihat bahwasanya kalau misalnya kuiditas kehilangan kata ada, maka otomatis kuiditas juga menghilang. Kalau kita berprinsip bahwa memang yang utama, yang asasi, yang hakiki adalah wujud atau ada. Begitu adanya dihilangkan, ya si kuiditas juga hilang. Karena dia ada karena diadakan oleh wujud Sang Maha Ada. Dan tidak mungkin si kuiditas itu setelah ditinggalkan oleh ada, dia tetap eksis. Karena kalau dia tetap eksis, walaupun ada sudah berpisah daripadanya,
berarti itu terjadi namanya transformasi yang mendadak, namanya inkilab, terjadi revolusi. Ya, tiba-tiba si kuiditas berubah menjadi ada, dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin yang tadinya bersandar kepada yang lain, tiba-tiba atau mendadak menjadi berdiri sendiri. Ya, contoh yang paling gampang yang selalu juga kita sudah kita katakan tadi malam juga di tadabbur ditanyakan oleh ikhwan kita dari Malaysia, dari Singapura, yaitu Pak Nur, yaitu angka 1 dan 0. Ya, ini angka 0. Jadi angka 0 ini, ya, berapapun banyaknya tidak ada nilainya. Ya, berapa banyaknya tidak ada nilainya. Kita hanya mengatakan ini ada 6 0, tapi tidak ada nilainya. 0 ini adalah kekosongan. Kapan dia bernilai? Dikasih angka 1 di depan. Ya. Jadi 1 ini adalah ada. 1 ini adalah wujud. Begitu wujud diberikan ke sini, maka baru bernilai ini. 1 juta. Ini namanya 1 juta. Ya, setelah dikasih 1, saya coba 1-nya dihilangkan. Ya. Dia hilang lagi nilainya. Kalau 1 dihilangkan, tetap bernilai ini, berarti dia namanya berevolusi, terjadi inkilab. Terjadi transformasi dari tidak ada, baru mengada dengan sendirinya. Dan itu tidak mungkin. Jadi berapapun angka 0 hanya bernilai apabila ada di sini. Ya. Jadi 1-lah yang memberikan nilai kepada angka-angka 0 di belakang ini. 0 artinya kekosongan, nilainya bergantung kepada angka 1. Jadi 00 di belakang ini ibaratnya kuiditas melahirkan jamak, walaupun 0 tapi menjadi jamak. Apa sebabnya? Coba kita lihat. Ya, kalau kita ini misalnya 10. Ya. Kalau kita tambah di sini namanya 100, kan menjadi jamak, menjadi plural. Ini menjadi 1000. Ya. Ditambah 1 menjadi 10.000. Ya. Tambah 2 menjadi 100.000. Tambah 3 menjadi 1.000.000. Gitu. Jadi yang membuat jadi seplural itu adalah angka 0. Jadi ini tetap singular, ini tetap tunggal, ini tetap esa. Yang membuat kelihatannya terjadi pluralitas adalah angka 0. Ya. Angka 01 namanya 10, angka 02 namanya 100, 03 namanya 1000, 04 namanya 10.000, 05 namanya 100.000, begitu seterusnya sampai tak terbatas di sini. Selama ada angka 1 dia punya nilai. Semakin besar di sini semakin besar nilainya. Tetapi begitu angka 1 dihilangkan, semuanya menjadi tidak bernilai. Ya. Jadi angka 1. Nah, angka-angka 0 ini namanya kuiditas. Ya. Jadi 1 ini namanya wujud. Ya. Ini adalah wujud. Sedangkan angka-angka 0 ini, angka-angka 0 ini namanya kuiditas. Ya. Kuiditas. Ya. Apa kuiditas? Ya kosong, tidak ada nilainya. Dia tidak ada. Yang membuat dia nilai angka 1. Ya, begitulah pembahasan kita sebelumnya. Sehingga kalau 1 adalah wujud dan 00 ini adalah kuiditas, kita tanya mana yang prinsip? 0 atau 1? Yang prinsip 1. Karena kalau dia tidak ada, ini tidak ada nilainya. Ya, yang hakiki adalah 1. Begitu 1-nya dihilangkan, ini semua berapapun 0-nya. 1000 0-nya, 1.000.000 0-nya tetap tidak ada nilainya kalau tidak ada angka 1 di depannya. Tapi walaupun tidak ada 0 di belakangnya, kalau ada 1 tetap bernilai angka 1. Dari 1 ini semuanya bermula. Nah, jadi ini pembahasan kita sampai di sini. Untuk membuktikan tentang prinsipalitas wujud. Bahwa wujudlah yang prinsip. Wujudlah yang asli. Wujudlah yang mendasar. Istilah-istilah itu kita gunakan mendasar, hakiki, prinsip, fundamental, itu sama saja. Nah, jemaah sekalian, kita teruskan lagi. Ya, ini sampai di sini sebelumnya. Bukti pertama di atas, ini bukti pertama di atas yang ini nih. Ya. Ini bukti. Burhan. Sebut di sini dengan istilah burhan ini. Ya. Ini burhan. Ya. Jadi annal mahiyata min haitsu hiya laisat illa hiya. Jadi mahiyah itu tidak punya nilai apa-apa kecuali bahwa dia mahiyah. Jadi tidak punya nilai apa-apa. Mahiyah nanti dia punya nilai setelah disandarkan kepada wujud. Ya. Nah, jadi itu yang
bukti pertama. Jadi bukti pertama di atas bisa diuraikan sebagai berikut. Kuiditas jika dilihat dari zatnya, jadi kuiditas jika dilihat dari zatnya sendiri, apa itu kuiditas dari zatnya sendiri? Bukan ada dan bukan tiada. Jadi namanya kuiditas itu adalah dari sisi zatnya, ini dari sisi zatnya, dari zatnya. Bukan ada dan juga bukan tiada. Bukan ada, bukan tiada. Likuiditas jika dilihat dari zatnya, dia bukan ada, juga bukan tiada. Ya, ini yang tadi angka 0. Ya, dikatakan tiada, misalnya. Dikatakan ini 0. Dikatakan tiada. Dia menjadi berada kalau dikasih angka 1 di depannya. Kamu gitu. Dia dikatakan ada. Dia memang tidak ada ketika 1-nya dihilangkan. Ya. Jadi disebut dengan 0 ini atau angka kosong ini, kuiditas ini dari sisi zatnya tidak bisa dikatakan ada dan tidak bisa dikatakan tiada. Karena kalau kita dikatakan tiada, berarti walaupun dikasih angka 1 tetap tiada. Buktinya begitu dikasih angka 1, nilainya tinggi, 10. Ya. 2, 100. 3, 1000. Begitu. Tetapi begitu 1-nya dihilangkan, hilang lagi nilainya ini. Ya. Jadi yang 1000 tadi tiba-tiba hilang. Tiba-tiba masuk dalam ketiadaan. Kekosongan. Jadi kita ulangi, ini bukti penjelasan dari bukti pertama. 1, kuiditas. Ingat, 00 adalah kuiditas, angka 1 adalah wujud. Kuiditas jika dilihat dari zatnya sendiri, likuiditas jika dilihat dari zatnya sendiri, yaitu bukan ada dan bukan tiada. Ingat bahasa sebenarnya mengambang di antara ada dan tiada. Tidak dengan sendirinya meniscayakan keberadaannya. Ingat, tidak dengan sendirinya bahwa dia pasti ada, tapi juga tidak meniscayakan ketiadaannya pula. Ya. Tidak niscaya ada, tidak niscaya tiada. Itu maksudnya. Jadi kuiditas itu tidak niscaya ada, tidak niscaya ada. Yang niscaya ada ya wujud, namanya wajibul wujud, niscaya ada. Ya. Jadi yang namanya kuiditas ini tidak niscaya adanya, tidak niscaya juga tiadanya. Tidak niscaya tiadanya, tidak niscaya juga adanya. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kita memahami ini, bagaimana nilainya makhluk coba? Benar yang dikatakan Tuhan. Dunia ini adalah kenikmatan yang menipu, mata'ul gurur. Allah mengatakan dunia ini adalah mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Kenapa? Hakikatnya ini tidak ada. 2, sebagai kuiditas, sebagian kuiditas ada dan nyata di alam eksternal. Jadi sebagian kuiditas ada dan nyata di alam eksternal, seperti pohon tadi, pesawat, kapal laut, air, sungai, air lah, itu adalah ada, nyata. Seperti keberadaan individu manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan, itu semuanya nyata. Artinya kita tahu bahwa benar-benar ada batu-batuan, benar-benar ada manusia, ada kambing, ada sapi, ada pohon beringin, ada pohon mawar, ya, ada tumbuhan, ada pohon mangga, ada pohon rambutan, dan sebagainya. Jadi itu adalah nyata, kita bicarakan, dan kita persepsi. Jadi sudah 2. Kecuali kuiditas yang memang tidak ada di alam eksternal. Contohnya hantu. Hantu itu hanya ada dalam pikiran kita, tidak ada di luar. Tidak pernah ada orang yang melihat hantu. Kalau yang pernah melihat hantu itu cuma halusinasi. Mana buktinya kalau itu tidak benar? Buktinya di mana-mana di dunia, orang yang mengaku pernah melihat hantu beda-beda. Hantunya orang di Eropa berpakai jas, hantunya orang di Asia Tenggara itu pakai pocong, pakai apa? Pakai kain kafan. Jadi beda-beda. Nomor 3, mengadanya kuiditas
mengadanya kuiditas jika dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kuiditas itu mengada dengan dirinya sendiri, tidak terhubung dan tidak menyatu dengan wujud. Ulangi lagi supaya ditangkap. Andai kata kita berpikir bahwa kuiditas itu ada dengan sendirinya tanpa perlu terhubung atau menyatu dengan wujud, maka artinya kita berpendapat bahwa terjadi transformasi dan perubahan seketika mendadak, namanya inkilab. Mendadak apa? Dari tidak ada menjadi ada. Terjadi perubahan mendadak dari tidak ada menjadi ada dalam zat kuiditas. Dan itu mustahil. Lagi-lagi mustahil. Tidak ada sesuatu yang bisa mengadakan dirinya sendiri dengan mendadak. Karena perubahan dari tidak ada menjadi ada kan mendadak. Kalau pelan-pelan ya bukan dari tidak ada menjadi mendadak, menjadi ada, namanya pertumbuhan. Seperti pohon-pohonan itu pelan-pelan dari biji keluar tunas, dari tunas keluar pohon batang, dari batang keluar dahan, dari dahan keluar ranting, dari ranting keluar daun-daunan, dari daun-daunan keluar bunga, dari bunga keluar buah, kan begitu. Namanya pelan-pelan itu. Tapi kalau tiba-tiba tidak ada simsalabim, tiba-tiba ada. Nah, itu terjadi namanya perubahan seketika, namanya inkilab, revolusi dalam zat kuiditas. Dan hal ini tidak mungkin, mustahil. Ya, jadi atas dasar 3 ungkapan ini, maka dipastikan yang prinsip itu adalah wujud. Ya, yang prinsip yang utama, yang mendasar adalah wujud. Ada, bukan kuiditas. Konklusi, kesimpulan. Jika wujud ditambahkan kepada kuiditas, jika wujud ditambahkan kepada kuiditas, jadi jika wujud ditambahkan kepada kuiditas, maka kuiditas akan mengada dan eksis. Jadi wujud ini yang asli ditambahkan kepada kuiditas. Ibaratnya tadi angka 0, angka 1, ini kita tulis angka 1 di sini. Kita tulis angka 1 di sini ya. Kita tulis angka 0 di sini. Berapapun angka 0 kita tulis di sini. Ya. Ini angka 0 tidak ada nilainya. Angka 1 ada nilainya, 1. Dan 1 adalah segala-galanya. Ketika ini, kalau kita artikan ini adalah wujud, ya. Kita artikan ini sebagai wujud. Ini adalah kuiditas. Kuiditas. Ya. Ini wujud, ini kuiditas. Ini eksistensi, ini adalah kuiditas. Nah, ini tidak bisa dikatakan ada. Kita katakan ini adalah dia netral antara ada dan tidak ada, kosong. Nah, begitu wujud ditambahkan ke sini, ini wujud kita tambahkan ke sini. Ya. Kita tarik ke sini, ya. Pindahkan ke sini. Lalu kemudian dia muncul di sini. Nah, maka bernilailah ini. Itu maksudnya di sini. Jadi jika wujud, ini wujud, ditambahkan kepada kuiditas, ini ditambahkan ke sini, maka kuiditas akan mengada, ini baru mengada. Ya. Namanya ini berapa? 100 juta. Ini kan 100 juta nih kalau kita kasih ini 3 ya 100 juta. Ini baru nih, 100 juta namanya. 100 juta. Kenapa? Karena ada satunya. Begitu satunya kita tarik lagi keluar, nggak ada lagi nilainya, tidak ada lagi nilainya. Mendadak tidak punya nilai. Bayangkan dari 100 juta ditarik satunya langsung hilang nilainya. Iya. Langsung mendadak hilang nilainya. Begitu kita hapus ini angka 1, langsung hilang nilainya. Ya. Jadi yang menentukan dia adalah 1 yang digeser ke sini. Ya. Jika wujud ditambahkan kepada kuiditas, maka kuiditas akan mengada dan eksis. Dengan demikian, wujudlah yang prinsip. Inilah yang mendasar. Wujudlah yang fundamental. Ini yang fundamental.
Wujudlah yang asasi, wujudlah yang hakiki. Ya. Jadi wujudlah yang memiliki segala-galanya itu. Ya. Jadi wujudlah yang prinsip, wujudlah yang mendasar, wujudlah yang fundamental, asasi, dan hakiki. Sama saja maknanya. Ya. Nah, jadi saya kira Bapak sekalian sudah bisa kita bayangkan ya. Ya, kenapa Tuhan mengatakan bahwa semuanya ini adalah mata'ul gurur. Semuanya ini adalah mata'ul gurur kata Al-Quran. Mata'ul gurur. Ya, kalau kita tulis di sini al-gurur, pasti keluar nanti kata mata'ul gurur. Mata'ul gurur. Gurur. Nah, ini bahasa Arab. Gururun, gururun. Nah, ini keluar dia mata'ul gurur ini. Kita ambil dari Ali Imran 185. Ini mata'ul gurur. Ya. Mata'ul gurur. Ali Imran 185. Ali Imran 185 mana? Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafs akan merasakan mati. Mati itu artinya nafs meninggalkan alam yang bukan alamnya. Alamnya nafs adalah alam samawi, alam rohani, sedangkan tubuh ini tempatnya di alam bumi, alam aradhi. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut. Innama hanya saja tuwaffawna ujurakum. Akan disempurnakan, diberikan kepada kalian pahala-pahala kalian, imbalan kalian. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, maka siapa yang dijauhkan, diselamatkan, dibebaskan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad, maka sungguh, faza, dia beruntung. Tepat dikatakan faza fauzan azima. Dia adalah keberuntungan. Apa sebabnya? Berarti yang bersangkutan itu selamat dari jerat dunia. Wa mal hayatud dunia, tiadalah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunia, dimulai dengan kata ma, tidak ini. Al hayatud dunia, wa mal hayatud dunia, tiadalah kehidupan dunia ini illa kecuali mata'ul ghurur, kecuali mata'ul ghurur. Illa mata'ul ghurur, ya. Kecuali mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'u. Mata'un itu adalah kesenangan. Al-ghurur yang menipu. Kenapa? Ya, tidak ada. Jadi dunia ini kan adalah kuiditas. Jadi dunia itu adalah kuiditas. Ya, karena itu yang kita lihat, itu yang kita saksikan. Ingat tadi kata-kata dunia itu dekat. Ada itu, wujud itu tidak kelihatan, tidak bisa dipersepsi oleh panca indera kita, bahkan tidak bisa dipikirkan oleh akal pikiran kita. Tahu aja kalau dia ada. Ada itu adalah konsep yang sifatnya self-proven. Ya. Namanya bersifat aksiomatik. Ada itu sesuatu yang diterima semua orang tanpa perlu dibuktikan. Dia tidak iktisabi. Namanya badihi. Iktisabi harus diusahakan dibuktikan. Kalau ini tidak. Kata ada itu adalah kata konsep yang tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa ini dan itu, dan tidak terbatas. Kenapa? Karena ada itu atau wujud itu adalah al-wal awwal wal akhir wa zahir wal batin. Dialah yang menyebabkan yang zahir itu kelihatan. Dialah yang menyebabkan yang batin itu juga bisa kita rasakan. Ya, wal awwal wal akhir wa zahir wal batin. Segala sesuatu yang ada pasti dia bersama di sana. Wa makum aina ma kuntum. Setiap ada kuiditas pasti ada kata ada di sana. Kalau adanya dihilangkan, kuiditasnya juga hilang. Wa makum aina ma kuntum. Ya. Mereka juga begitu. Siapa saja mereka itu pasti Allah bersama dengan mereka. Karena kalau Allah tidak bersama dengan mereka, si wujud tidak bersama dengan mereka, kuiditas tidak akan ada. Huwa ma'hum aina makan. Ya, jadi jemaah sekalian, konsep ini
atau cara pembahasan ini benar-benar membantu kita memahami apa yang disebut dengan laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak ada samanya dengan apapun juga. Kata ada ini adalah tunggal, tak terbatas, sederhana, simpel, dan tidak ada samanya. Ya. Karena kalau ada samanya, dia kembar. Yang banyak samanya apa? Kualitas. Kenapa? Karena dia plural. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia kecuali dia adalah mata'ul ghurur. Dia adalah kesenangan yang menipu. Ya. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian kita sudah lihat. Jadi jika wujud ditambahkan ini kepada kualitas, maka kualitas mengada dan eksis. Dengan demikian wujudlah yang prinsip. Wujudlah yang mendasar, wujudlah yang fundamental, asasi dan hakiki. Jika wujud tidak hakiki, maka dengan menambahkan sesuatu yang tidak hakiki kepada kualitas yang berada dalam posisi netralnya, ingat netral bukan ada bukan tiada, mustahil kualitas itu mengada dan eksis. Jadi jika wujud itu tidak hakiki, maka dengan menambahkan sesuatu yang tidak hakiki kepada kualitas yang berada dalam netralnya, maka mustahil kualitas itu mengada. Artinya gini, kalau angka 1 ini tidak penting, tidak prinsip, tidak mendasar, tentu kalau ditambahkan ke sini ini tidak ada nilainya. Angka ini semua tidak ada nilainya. Tapi kenapa ini menjadi bernilai setelah di angka 1 masukkan di sini? Karena dia sangat prinsip, dia mendasar, dia sangat bernilai. Bukan bernilai, sangat bernilai. Ya. Karena kalau ini dihilangkan, semuanya menjadi tidak ada nilainya. Ya. Jadi ulangi lagi, jika wujud tidak hakiki, jika wujud itu tidak hakiki, atau tidak mendasar, atau tidak prinsipil, atau tidak fundamental, maka dengan menambahkan sesuatu yang tidak hakiki kepada kualitas yang berada dalam posisi ada dan tiada netral, maka mustahil kualitas itu bisa mengada dan eksis. Jadi begitu Pak sekalian pembuktiannya. Ya. Jadi ini adalah perlu kita camkan ini kata-kata ini. Ya. Di sini menunjukkan pentingnya kata wujud. Ya. Mengapa transformasi dan perubahan seketika, revolusi atau inqilab dalam zat kualitas adalah mustahil? Mengapa mustahil terjadi perubahan seketika, transformatif ya, di dalam kualitas? Pembahasannya nih, kemustahilan, transformasi, dan perubahan seketika dalam filsafat. Jadi kemustahilan transformasi dan perubahan seketika dalam filsafat bermakna, lagi-lagi, kemustahilan transformasi transfer perubahan, dan perubahan seketika tadi inqilab, revolusi, dalam filsafat bermakna atau berarti sesuatu yang tadinya A menjadi sesuatu yang lain yaitu B tanpa penambahan atau pengurangan pada zatnya. Ya. Jadi tidak mungkin sesuatu itu mengalami transformasi perubahan kalau tidak ada penambahan atau pengurangan sesuatu pada zatnya. Jadi disebut transformasi atau perubahan pada sesuatu jika zatnya sesuatu itu tertambahkan oleh sesuatu yang lain atau terkurangkan. Contohnya misalnya contohnya misalnya tuak. Bapak Ibu tahu tuak ya? Tuak itu khamar. Tadinya itu kan manis tuh, bisa diminum halal. Tapi tiba-tiba dia memabukkan, berbusa. Ya. Kenapa kira-kira? Pasti ada yang bertambah di sana. Atau yang berkurang. Berkurang manisnya, bertambah kecutnya. Ya. Jadi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Pada semuanya. Ya. Misalnya orang jadi tua. Disebut berubah. Kenapa? Karena tadinya kuat, sekarang jadi lemah. Nah, itu kan berkurang namanya kekuatannya. Atau bertambah umurnya.
Ya, disebut dengan tua. Nah, jadi kesimpulannya perubahan itu disebut perubahan dalam filsafat apabila ada penambahan atau pengurangan terhadap sesuatu. Jadi penambahan, pengurangan terhadap sesuatu, azatnya maka disebut dengan perubahan seketika. Jadi itu ya makna dalam filsafat. Jadi makna dalam filsafat ini, yaitu transformasi atau perubahan seketika. Transformasi dan perubahan seketika dalam filsafat bermakna sesuatu yaitu A menjadi sesuatu yang lain itu B, tanpa penambahan atau pengurangan pada zatnya. Kemustahilan model perubahan seperti ini adalah jelas. Jadi mustahilnya terjadi perubahan seperti ini adalah jelas. Karena berbenturan dengan hukum kontradiksi. Berbenturan dengan hukum kontradiksi. Yang dalam hal ini adalah berkumpulnya dua perkara yang saling kontradiksi. Ya. Kontradiksi namanya. Apa sebabnya? Karena kita mengatakan dia berubah padahal tidak ada penambahan dan pengurangan, atau kita mengatakan tidak berubah padahal ada penambahan dan pengurangan. Berkenaan dengan kuiditas, ya, jika ia dilihat dari aspek hakikat dan esensinya, yang bukan ada dan bukan tiada, ingat yang namanya kuiditas. Yang namanya kuiditas selalu kita ulangi adalah esensinya, hakikatnya atau esensinya adalah bukan ada dan bukan tiada. Bukan ada dan bukan tiada. Kita ganti warnanya biar gampang, yaitu ini bukan ada ya, dan juga bukan tiada. Jadi kuiditas ini dari aspek atau dari sisi hakikat atau esensinya bermakna tadi kosong. Kosong artinya bukan ada, bukan tiada. Namanya kosong. Ya. Ibarat posisi angka nol ini sama nih. Ibarat posisi angka nol terhadap angka positif 1. Jadi ibarat posisi angka 0 terhadap angka positif 1. Angka 0, baru kemudian angka positif 1. 1. Kita sebut saya 1. Karena kalau 1 sudah pasti positif. Ya. Jadi ibarat posisi angka 0 terhadap angka 1. Dan negatif 1. Kalau 0 itu kan ada di antara 1 dan negatif 1. Kalau negatif itu dianggap tidak ada, kalau positif dianggap ada, maka 0 itu adalah di antara ada dan tiada. Jadi bukan ada dan bukan tiada. Jadi diibaratkan adalah berada di antara ini. Ya, berada di antara ini. Salah. Berada di antara ini. Ini adalah 0, di sini tengah-tengah ini adalah 0. Nah, di sini adalah minus 1. Ini adalah minus 1. Ini adalah plus 1. Ya. Nah, jadi minus 1 plus 1. Ini namanya 0. Kalau minus 1 dianggap tidak ada, plus 1 dianggap ada, maka 0 itu antara minus 1 dan plus 1. Itu maksudnya di pembahasannya di sini. Ya. Ibarat posisi angka 0 terhadap angka positif 1 dan angka negatif 1. Kemudian seketika kuiditas itu ada dan eksis tanpa penambahan wujud atau sesuatu yang hakiki padanya, maka itu adalah mustahil. Misalnya di sini tiba-tiba dia ada, padahal dia tadi yang kosong di sini. Ya. Dia bisa ada apabila ditambahkan angka 1 tadi kepadanya. Kalau tidak ditambahkan, adalah mustahil. Ini adalah mustahil. Ya. Atau jika kuiditas itu sudah ada dan eksis, lalu seketika ia menjadi tiada, tanpa hilangnya wujud, juga suatu mustahil juga. Ya. Tadinya ada, tiba-tiba hilang begitu saja, tanpa kehilangan wujud atau sesuatu yang hakiki darinya yang sebelumnya ditambahkan kepadanya, itu juga mustahil. Jadi menghilangnya kuiditas karena sesuatu yang prinsip dihilangkan daripadanya.
Jadi sesuatu dikatakan hilang atau tidak ada karena sesuatu yang hakiki ditiadakan, diambil daripadanya. Dan dia dikatakan ada mengada ketika sesuatu yang hakiki ditambahkan kepadanya. Seperti tadi, angka 0 dengan angka 1. Kenapa 1 disebut hakiki dan mendasar? Karena dialah yang memberikan nilai kepada angka 0. Dan ketika kita tarik, maka kemudian angka 0 kembali menjadi tidak ada artinya lagi. Iya. Jadi dasar kemustahilannya adalah karena pada saat yang sama, ia adalah kuiditas dan bukan kuiditas. Ya, jadi dasar kemustahilannya adalah karena pada saat yang sama, ia adalah kuiditas dan bukan kuiditas. Kuiditas ketika ada angka 1 padanya, bukan kuiditas ketika tidak ada angka 1 padanya. Kuiditas menjadi kuiditas apabila ada yang mendasar ditambahkan kepadanya, dan bukan kuiditas apabila ada sesuatu yang mendasar dihilangkan daripadanya. Ingat, sesuatu yang mendasar. Misalnya tadi lagi-lagi kita ambil lagi contoh 0. Ya. Kita ambil lagi contoh 0 di sini. Ya, 0. Kalau 0 itu mendasar, kalau kita tambahkan 0 di sini, berarti dia bernilai, tapi ternyata tidak bernilai. Ya. Tambahkan lagi 0 di sini, tetap tidak bernilai. Kenapa? Karena 0 tidak mendasar. Begitu ya kalau kita hilangkan 0-nya di sini, tidak mengurangkan apa-apa di sini. Kita kurangkan lagi 1, tidak mengurangkan apa-apa, tetap aja tidak bernilai. Kenapa? Karena dia dikurangkan sesuatu darinya yang tidak mendasar. Ditambahkan 0 tidak ada nilainya. Kenapa? Karena ditambahkan padanya pada sesuatu yang tidak bernilai. Gitu. Ya, jadi ulangi lagi, disebut kuiditas karena sesuai dengan hakikat dan esensinya, yaitu bukan ada dan bukan tiada. Bukan ada dan bukan tiada. Ya, bukan ada dan juga bukan tiada. Dan disebut bukan kuiditas karena sudah ada dan eksis. Dengan kata lain, ia sudah keluar dari hakikat dan esensinya sendiri. Dengan kata lain, ia sudah keluar dari hakikat dan esensinya sendiri. Nah, saya kira Bapak sekalian ini semakin jelas ya bagi kita. Bagaimana melihat yang namanya kuiditas. Ingat, segala sesuatu selain Tuhan kuiditas. Segala sesuatu selain Tuhan kuiditas. Maka bagaimana caranya agar kita abadi? Ya selalulah bersama dengan yang satu tadi. Supaya ini tetap nilainya 1000, selalu ada angka 1 di sini. Ya. Dia abadi sebagai angka 1000 selama bersama dengan yang abadi. Dan begitu yang abadi sudah tidak ada padanya, dia menjadi tidak abadi juga. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi apabila kita ingin abadi, maka selalulah bersama dengan yang abadi. Karena angka 1 lah yang abadi. Angka 0 ini tidak abadi. Dia relatif, buktinya berapapun nilainya, tidak ada nilainya. Berapapun angkanya, tetap tidak ada nilainya kalau tidak ada angka 1. Jadi mudah-mudahan bisa mengingatkan kita tadi kata-kata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Atau seperti ayat yang tadi malam kita bahas ya. Di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayatnya 64 ya, tadi malam kita bahas ya. Wa ma hadhil hayatud dunya. Wa ma hadhil hayatud dunya. Tiadalah kehidupan dunia ini. Dimulai dengan negasi di sini ya. Dimulai dengan negasi. Wa ma hadhil hayatud dunya, kehidupan dunia ini. Tiadalah kehidupan dunia, hadhil hayatud dunya. Ya. Jadi ini adalah menolak, menegasi. Tiadalah kehidupan dunia ini. Illa kecuali lahun walaibun. Hanya sekedar senda gurau dan permainan. Angka 0 saja. Ya. Jadi tiadalah kehidupan ini kecuali lahun walaibun dan permainan saja. Tiadalah kehidupan dunia kecuali permainan dan senda gurau saja. Permainan bilangan-bilangan saja. Ya.
besar tidaknya tergantung daripada ada atau tidak adanya wujud di sampingnya. Dan karena hidup dunia ini adalah senda gurau dan permainan saja, wa inna daral akhirat, dan kehidupan akhirat itu lahiyal hayawan, kehidupan sesungguhnya. Laukanu ya'lamun. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya. Laukanu ya'lamun. Kira-kira mengetahuinya dengan apa tadi ini? Dengan hikmah. Ya, ini yang disebut dengan mengetahuinya dengan hikmah. Ya, hikmah. Laukanu ya'lamun. Maka mengertilah kita sekarang apa yang maksud dengan yu'til hikmata mayasya wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mengertilah kita sekarang dengan surat Al-Baqarah ayat 269 itu. Yu'til hikmah. Yu'til hikmatah. Mayyasya, kepada siapa yang dikehendaki. Allah berikan hikmah kepada mayyasya, kepada siapa yang dia kehendaki. Yu'til hikmata mayyasya. Wa may yu'tal hikmatah. Dan siapa yang kepadanya diberikan al-hikmah, yu'til hikmata mayyasya, kepada siapa yang dikehendakinya tadi? Yang berilmu, ilmu tentang hikmah. Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberikan kepadanya al-hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia mendapatkan yang banyak karena dia mengetahui hakikat. Ya. Dia khairan katsira, dia mendapatkan kebajikan yang sangat banyak. Karena tiba-tiba dia mengerti hakikat-hakikat semuanya. Wa ma yadzakaru, sayangnya kata Allah, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari ini kecuali ulul albab, illa ulul albab. Kecuali ulu itu pemilik, al-albab pengetahuan rasional. Albab ini adalah pengetahuan rasional. Yang memiliki pengetahuan yang menjangkau hal-hal yang tidak terindrai. Illa ulul albab. Jadi Bapak Ibu sekalian, penjelasan ini saya kira sangat mendasar bagi kita. Satu keraguan, ya, ada satu keraguan yang dicatat di sini. Sebagian orang berkata, jadi ada orang berkata, kuiditas menjadi ada, jadi ada yang berkata sebagian, kuiditas menjadi ada dan eksis bukan karena perubahan seketika atau inqilab, dan bukan pula karena wujud yang ditambahkan kepadanya, melainkan dengan keterhubungannya dengan Sang Pencipta. Misalnya, kuiditas manusia tiada sebelum terhubung dengan Sang Pencipta, namun menjadi ada dan eksis setelah terhubung dengannya. Jawaban atas keraguan. Ini tadi keraguan. Jadi ini adalah jawabannya penulis. Ya, ini tadi adalah keraguan. Ini adalah jawaban atas keraguan. Apakah setelah kuiditas manusia terhubung dengan Sang Pencipta? Jadi pertanyaannya untuk membahas ini tadi untuk membahas yang di atas ini. Apakah setelah kuiditas manusia terhubung dengan Sang Pencipta, ada sesuatu yang ditambahkan pada kuiditas manusia atau tidak? Jika ya, maka ia ada dan eksis dengan perantaran sesuatu tersebut. Sesuatu yang ditambahkan itu tidak lain adalah wujud itu sendiri. Jadi sesuatu yang ditambahkan itu tiada lain daripada wujud itu sendiri. Yang prinsipil, yang mendasar dan hakiki. Prinsipil, mendasar dan hakiki. Pada hakikatnya, pendapat ini senada dengan klaim. Pendapat ini senada dengan klaim prinsipalitas wujud, di mana Sang Pencipta menambahkan wujud kepada kuiditas untuk mengeluarkannya dari posisi netralnya dan memberikan pakaian eksistensi kepadanya. Jadi pendapat yang pertama tadi di atas ini, bahwa Pencipta lah yang menambahkan wujud kepadanya. Jadi asumsinya kita di sini ada dua hal, yaitu wujud dan pencipta.
Namun jika dikatakan bahwa tidak ada perbedaan pada kualitas manusia, baik sebelum terhubung dengan Sang Pencipta ataupun setelah terhubung, maka kualitas manusia tetap dalam posisi di antara bukan ada dan bukan tiada. Lagi-lagi, jika dikatakan bahwa tidak ada perbedaan pada kualitas manusia, baik sebelum terhubung ataupun setelah terhubung dengan Pencipta, kalau kita berpendapat seperti itu, maka kualitas manusia tetap dalam posisi mengambang di antara ada dan tiada. Dalam kondisi demikian, jika kualitas manusia seketika ada dan eksis setelah terhubung dengan Sang Pencipta, maka berkonsekuensi terjadinya transformasi dan perubahan seketika, yaitu inkilab dalam zat kualitas. Dan ini mustahil sebagaimana kasus yang kita bicarakan sebelumnya. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau hanya sekedar terhubung saja, tidak. Harus ada penambahan. Jadi ingat, beda di sini keterhubungan dengan penambahan. Jadi setelah terhubung dengan Pencipta, maka dia harus ada penambahan. Untuk apa sebetulnya Mullah Sadra menjelaskan ini? Bahwa sebetulnya Tuhan itu dalam mengada seperti cahaya, yaitu mengalami proses iluminasi. Apa namanya iluminasi? Semakin dekat kepada Pencipta, semakin terang, dan semakin jauh daripada Pencipta, semakin redup. Pembahasan kita sebelumnya, semakin dekat kepada Pencipta berarti semakin menjauh dari kualitasnya dan mendekat kepada wujudnya. Sebaliknya, semakin menjauh dari Pencipta berarti semakin menjauh dari wujud Penciptanya, wujudnya, dan semakin mendekat kepada kualitasnya, dan berarti tertipu tadi. Ya. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian begitu. Dengan demikian, berdasarkan ini, Mullah Sadra ingin menjelaskan kepada kita bahwa semua yang kelihatannya ada itu Tuhan yang mengadakannya. Cuma Tuhan dalam mengadakan sesuatu, statusnya bersifat semakin lama semakin menurun. Namanya bergradasi. Inilah yang disebut dengan istilah tashkik al-wujud, bergradasi. Jadi gradasi wujud di sana. Jadi kita ulangi lagi, dalam kondisi demikian, jika kualitas manusia seketika ada dan eksis setelah terhubung dengan Sang Pencipta, maka berkonsekuensi terjadinya transformasi dan perubahan seketika, inkilab dalam zat kualitas, dan ini mustahil, sebagaimana kasus yang kita bicarakan sebelumnya. Jadi Tuhan itu harus diartikan sebagai ada, dan dia menambahkan keberadaan itu kepada sesuatu yang lain, sehingga kemudian sesuatu itu muncul. Ya, sesuatu itu muncul, kenapa? Mendapatkan wujud daripada yang maha wujud. Karena kita katakan tadi, wujud itu tak terbatas, tetapi di dalam kaitannya dengan kualitas, dia berhierarki namanya, bertingkat-tingkat. Semakin ke atas, semakin dekat kepada wujud, semakin terang. Dan semakin ke bawah, semakin jauh dari wujud, semakin redup. Sampai pada tingkat ketiadaan itu adalah kegelapan. Nah, dalam pembahasan ini, lebih memungkinkan kita untuk memahami sang nabi. Siapa itu sang nabi? Sang nabi adalah nur ala nur. Dia adalah cahaya di atas cahaya yang lain. Jadi antara seluruh makhluk dia adalah paling terang cahayanya. Karena kalau tidak terjadi gradasi, tentu tidak ada istilah nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Kan namanya bergradasi, ada tingkatan-tingkatan, ada di atas, ada di bawah. Ya. Yang namanya gradasi grade itu ada tingkatan. Contohnya pangkat. Ada pangkatnya 1, ada pangkatnya 2. Kalau di Indonesia ada namanya pegawai kerajaan, pegawai negeri, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Kan namanya gradasi seperti itu. Ya. Jadi semakin ke atas, semakin dekat kepada yang paling tinggi, yaitu presiden. Semakin ke jauh bawah, semakin menjauh. Begitulah juga. Jadi gradasi itu yang ingin ditekankan oleh Mullah Sadra dengan kata-kata bahwa Allah menciptakan, karena ada tingkatan-tingkatan. Kita lihat misalnya di sini, ya, ayat yang biasa dibahas berkenaan dengan cahaya, surat cahaya, surat An-Nur ayat 35.
Nah, di sini kan kita menemukan adanya nurun fauqa nurin. Nurun ala nurin maksudnya di sini. Nurun ala nurin ini dia. Nurun ala nurin. Jadi di sini kita menemukan ayat nurun ala nurin. Ya, ini. Jadi ada nur, ini nur. Kemudian ada ala nurin. Ini, ada nurin. Ya. Nurun ala nurin. Artinya nur ini lebih tinggi daripada nur ini. Karena kan di atas. Nur di atas nur. Ini nur, tapi ada kata ala, berarti ada hierarki, ada gradasi. Nah, jadi penjelasan daripada Mullah Sadra ini akan klop nanti semua dengan Al-Quran. Tapi kalau misalnya hanya ditambah hanya terhubung saya dengan pencipta tanpa adanya gradasi wujud, ya berarti tidak ada gradasi dan kata-kata seperti ini menjadi susah untuk dimengerti. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Ya. Nah, sekarang ya sekalian kita masuk pada bukti kedua. Tadi di atas itu bukti pertama, burhan pertama. Sekarang adalah burhan akhar. Ya. Burhan akhar artinya argumentasi ataukah bukti kedua. Masih al-mahiyah. Al-mahiyatu. Ya, misarul kasrati wal ikhtilafi bidzati. Jadi bukti kedua adalah kuditas. Ini mahiyah. Secara esensial merupakan sumber, misalnya sumber kejamakan, multiplisitas. Ya. Jadi kuditas inilah yang menjadi sumber kejamakan. Ya. Jadi seperti tadi misalnya, sumber kejamakan itu pada angka 0. Ya. Coba lihat, angka 0. Karena kalau ditambah jadi 0, namanya kan 100. Dihilangkan 0-nya 1 cuma 10. Langsung menjadi multiplisitas. Multiplisitas itu bisa diartikan berlipat-lipat ini, multiplicity, multiple, ya, multiplicity. Jadi terjadi multiplisitas, ya. Jadi 1 menjadi 10, 10 jadi 100, tambah lagi. Ya. Jadi kuditas ini menyebabkan terjadinya multiplisitas, ya, ini tambah lagi, ya, tambah lagi, kan begitu. Nah, jadi dikatakan di sini, ya, kuditas secara esensial merupakan sumber kejamakan. Multiplisitas dan keragaman, diversitas apa ya, diversity ya. Jadi ini adalah kejamakan dan keragaman ya. Kejamakan dan keragaman. Kalau kejamakan itu kan banyak ragam ya, contohnya misalnya 1 mangga, 2 mangga, 3 mangga itu kan jamak namanya ya. Tetapi kemudian mangga sendiri kan bermacam-macam jenisnya, beragam. Ya, jadi di samping jamak, multiple, dia juga menjadi beragam. Ya. Apabila wujud tidak hakiki dan tidak fundamental, maka tidak akan ada kesatuan hakiki ataupun penyatuan dua kuditas menjadi satu hal. Konsekuensinya, tidak akan terjadi predikasi yang menegaskan persatuan. Ya, jadi artinya terjadi persatuan karena ada ini menjadi satu kesatuan. Yang mengikat ini menjadi 1 juta adalah ini. Ya. Lagi-lagi konsekuensinya tidak akan terjadi predikasi. Predikasi nggak predikat. Ya. Yang menegaskan persatuan antara subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Dalam kewujudan sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya kita menggunakan istilah A dan B. Apa dalam istilah A adalah B. Proposisi yang berbentuk A adalah B. Padahal kemestian logis menuntut yang sebaliknya, yakni penyatuan subjek dan predikat. Jadi yang namanya salah satu disebut logis itu kalau ada hubungan yang menyatu antara subjek dan predikat. Subjek dan predikat ini mengikat menjadi satu kesatuan. Contohnya misalnya guru dan Muhammad. Jadi mengikat Muhammad ke dalam satu kesatuan, guru namanya. Muhammad guru, Muhammad seorang guru. Muhammad itu subjeknya, guru adalah predikatnya. Jadi Muhammad itu seorang guru. Nah, berarti Muhammad subjek dan guru adalah predikat. Maka kata Muhammad adalah guru mengikat Muhammad
ke dalam satu kesatuan yang disebut dengan guru. Bukan guru yang diikat masuk ke dalam Muhammad, tapi Muhammad yang diikat ke dalam satu kesatuan guru. Seperti itu. Dengan demikian, wujudlah yang prinsip. Wujudlah yang prinsip. Ya, ingat, karena yang predikat adalah wujud. Seperti tadi saya, Muhammad adalah guru. Guru kan lebih luas daripada Muhammad, individu tadi. Ya. Jadi Muhammad yang diserap masuk ke dalam guru. Ya. Begitu juga, meja ada. Ada adalah predikat. Meja adalah subjek. Jadi subjek dan predikat. Dengan demikian, wujudlah yang prinsip, hakiki dan fundamental, yang mengada dengan sendirinya, sementara kuditas menjadi melalui wujud. Tergantung kepada terpredikasikan tidaknya wujud pada subjek yang bernama kuditas. Jadi kuditas itu tidak bisa diartikan apa-apa kalau tidak ada predikasinya. Contohnya saja, ya kita misalnya menyebutnya si A. Ya. Si A siapa ya? Si A saja. Kita tidak tahu apa-apa. Tidak punya nilai apa-apa. Kenapa? Karena si A ini adalah subjek. Ya. Tapi begitu dikasih predikat guru, baru bermakna, oh si A seorang guru. Ya. Jadi guru ini adalah predikat yang menyebabkan si A menjadi bermakna. Jadi kalau kita katakan meja ada, sama dengan meja ada ini adalah predikat yang menyebabkan ini menjadi bermakna karena ini ada, meja ada. Kalau meja tidak ada predikat ada padanya, tidak bisa dibicarakan. Ya. Begitulah. Begitulah tadi pentingnya apa namanya? Pentingnya tadi. Ya, jadi jemaah sekalian, ya. Sekarang konklusi. Ya, jadi kita hapus dulu nih. Konklusinya ataukah kesimpulannya? Natijah. Wujudlah yang prinsip. Wujudlah yang prinsip. Wujudlah yang mendasar. Wujudlah yang hakiki. Jadi itu kesimpulannya. Jadi semua argumentasi tadi dibangun oleh Mullah Sadra untuk menunjukkan bahwa yang hakiki, yang prinsip, yang mendasar itu adalah wujud, untuk menegaskan apa yang disebut dengan asalah al-wujud, asalatul wujud, prinsipalitas wujud. Jadi wujudlah yang prinsip, mendasar, dan hakiki. Penjelasan pendahuluan pertama. Jadi penjelasan pendahuluan pertama. Penjelasan pendahuluan. Ini maksudnya pendahuluan pertama tadi itu adalah ini nih. Ya. Ini ada pendahuluan pertamanya. Ini pendahuluan pertama tadi. Ya. Ini adalah apa namanya? Premis pertama. Ini adalah premis kedua. Nah, sebelum kita sampai itu kita baca dulu sedikit ini. Ya. Bukti kedua dalam menegaskan prinsipalitas dan kehakikian wujud terbukti dari dua premis berikut ini. Jadi kita sebut pendahuluan dengan premis. Jadi bukti kedua, ini tadi di atas ini, burhan akhar. Bukti kedua dalam menegaskan prinsipalitas dan kehakikian wujud terbentuk dari dua premis berikut ini. Premis pertama, jika wujud tidak prinsipil, jika wujud tidak hakiki, jika wujud bukan merupakan predikasi umum, maka predikasi umum tidak terjadi. Jadi jika wujud tidak prinsip dan hakiki, maka predikasi umum tidak akan terjadi. Predikasi tidak akan terjadi dan tidak bermakna. Ya. Subjek itu menjadi tidak bermakna untuk bicarakan. Premis kedua, sementara kita mengetahui bahwa predikasi umum itu terjadi dan benar serta tidak dapat diingkari. Sehingga konklusinya wujudlah yang prinsip, mendasar, dan hakiki. Ingat, predikasi umum dan predikasi khusus. Nanti ada di bawah penjelasannya. Jadi predikasi menjadi penting, terutama predikasi umum. Ini nanti dibicarakan di bawahnya. Apa itu predikasi umum? Common technical predication. Ya, yang ada di bawah sini.
Nah, sekarang Mas Kester Bagia, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu sini penjelasan atas ini premis pertama. Jadi kita ulangi lagi karena akan dijelaskan di sini. Jika wujud tidak prinsip, jika wujud tidak hakiki, maka predikasi umum tidak mungkin terjadi. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini dia. Predikasi adalah persatuan hakiki antara subjek dan predikat. Ya, jadi predikasi adalah persatuan hakiki antara subjek dan predikat. Ya, jadi dua di sini, subjek dan predikat. Inilah persatuan hakiki namanya, subjek dan predikat. Jadi si A seorang guru, ya benar-benar si A itu disebut guru, hakiki sebagai seorang guru karena hubungan subjek si A dan predikat si guru. Ketika kita berkata manusia ada, berarti kita menghakimi adanya persatuan hakiki antara manusia, yaitu sebagai subjek, dan ada, yaitu sebagai predikat. Manusia ada. Jadi ketika kita mengatakan manusia ada, tidak bisa dipisahkan. Begitu predikasinya tidak ada, berarti tidak ada manusia. Jadi pengikat antara manusia dengan wujudnya adalah pada predikasi ada pada subjek manusia. Jadi berarti ketika kita berkata manusia ada, berarti kita menghukumi adanya persatuan hakiki antara manusia dan ada. Dan menegaskan kebersatuan dua perkara tersebut. Menegaskan kebersatuan, menyatu dua perkara antara subjek dan predikat, manusia dan ada. Di sini menjadi jelas bahwa predikasi, ingat predikasi artinya mempredikatkan. Predikasi terbentuk dan berpijak di atas tiga perkara. Jadi predikasi terbentuk dan berpijak di atas tiga perkara. Tiga perkara. Yaitu subjek, predikat, dan persatuan hakiki. Jadi ada tiga perkara di sini. Satu subjek, ini warnanya kita bedakan. Yang kedua adalah predikat. Yang ketiga adalah kesatuan hakiki. Yang ketiga adalah kesatuan hakiki, persatuan hakiki. Jadi pertama subjek, yang kedua predikat, maka memang disebut predikat karena ada kesatuan dengan subjeknya, begitu tidak ada kesatuan dengan subjeknya bukan predikat namanya. Jadi predikasi atau predication itu terjadi apabila tiga perkara berkumpul jadi satu kesatuan, yaitu subjek, subjek, predikat, predicate, dan persatuan. Unitas antara subjek dan predikat. Jadi itu yang disebut dengan predikasi. Nah, sekarang secara dalam apa itu predikasi? Bicarakan tentang predikasi. Jadi predikasi adalah mempredikatkan sesuatu kepada yang lain. Jadi mempredikatkan sesuatu kepada sesuatu, kepada yang lain. Jadi yang disebut predikasi itu adalah mempredikatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, predikasi itu terbagi dua macam. Ada umum, ada khusus ini. Jadi predikasi dua macam. Ini ada predikasi yang sifatnya ini umum, dan ada predikasi yang sifatnya khusus di sini. Jadi predikasi terbagi dua. Predikasi umum, common technical predication. Predikasi khusus adalah primary essential predication. Jadi adalah predikasi umum dan predikasi khusus. Predikasi umum, common technical predication, pada prediksi ini terdapat perbedaan konsep. Jadi pada predikasi umum ini terdapat perbedaan konsep dan kualitas antara subjek dan predikat. Ada perbedaan konsep antara subjek dan predikat. Ternyata subjek dan predikat berbeda.
Kuiditas subjek beda dengan predikat. Contohnya misalnya, dalam proposisi, ingat, proposisi pernyataan. Kalau kita bikin proposisi atau pernyataan. Jadi, ini nih proposisi tadi. Ya, ini proposisi pernyataan. Misalnya dalam proposisi, es adalah dingin. Ya, ini kan pernyataan namanya. Kalau kita katakan es adalah dingin atau es dingin, kan dua hal yang berbeda di sini, perbedaan. Es beda, dingin juga beda. Jadi es dingin atau kapur putih, atau predikasi kapur putih, ini kapur putih. Es dingin atau es itu dingin atau es adalah dingin sama saja. Kapur itu putih atau kapur adalah putih atau kapur putih sama saja. Ya. Nah, pada proposisi ini, yaitu es dingin atau kapur putih, kuiditas es berbeda dengan kuiditas dingin. Konsep es beda dengan konsep dingin di pikiran kita. Ya. Jadi konsep dingin dan konsep es beda. Begitu pula kualitas kapur dan putih, dua hal yang berbeda. Kapur beda, putih beda. Ya, kapur adalah kapur, putih adalah putih. Kapur ada yang berwarna-warni, ada yang warna kuning, coklat. Namanya putih, tidak berwarna-warni, ya putih-putih. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Begitu saja dengan es dan dingin. Ya. Tidak semua yang dingin adalah es. Jadi kan berbeda. Es itu yang kita bayangkan bukan dinginnya, tetapi air yang membeku. Air yang membeku kita sebut dengan es. Dingin adalah temperatur. Dingin adalah iklim, cuaca, keadaan. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi ulangi lagi, dalam predikasi umum ini ya ada perbedaan konsep, ada perbedaan makna kualitas yang terkandung pada subjek dan predikat. Es beda, dingin adalah beda. Kapur beda, putih adalah beda. Itu namanya predikasi umum. Yang paling umum terjadi seperti itu. Disebut predikasi umum karena ini terjadi pada umumnya. Muhammad adalah guru, Muhammad adalah satu hal yang lain, guru adalah hal yang lain. Ya. Yang kedua, ada namanya predikasi khusus. Predikasi khusus, bentuk predikat khusus. Atau bahasa Inggrisnya primary essential predication. Predikasi esensial primer. Pada predikasi ini terdapat kesamaan. Ingat, kalau tadi di atas perbedaan. Jadi kuncinya di sini. Yang umum tadi itu ada perbedaan, Sedangkan di sini yang terjadi justru adalah persamaan. Jadi ada kesamaan. Di penekanannya di sini adalah kesamaan. Kalau di atas perbedaan, ya. Ini kesamaan. Jadi pada predikasi khusus ini terdapat kesamaan kuiditas antara subjek dan predikat. Misalnya contohnya, dalam proposisi, manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia adalah subjek, hewan berpikir adalah objek. Apa predikat? Jadi manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia hewan yang berpikir. Ini ada kesamaan antara ini. Ini juga yang disebut hewan berpikir ya manusia. Manusia ya hewan berpikir. Ya, jadi ini konsepnya sama. Yang kita maksud manusia, itu juga kita maksud hewan yang berpikir. Ya. Kalau dalam bahasa kalimat ini namanya tautologi, yang pengulangan. Ya. Pada proposisi ini, pada proposisi manusia adalah hewan berpikir, perbedaan antara subjek dan predikat hanya pada tataran. Yang satu adalah umum, yaitu manusia. Yang satunya lagi adalah rinciannya, yaitu hewan yang berpikir. Jadi manusia umum, hewan yang berpikir ya adalah rinciannya. Jadi perbedaan antara subjek dan predikat hanya pada tataran, yang satu adalah umum dan yang lainnya adalah rinciannya. Manusia dalam hal ini subjek, ya. Manusia dalam hal ini subjek bersifat umum. Jadi si manusia sebagai subjek bersifat umum. Dan hewan berpikir, predikat merupakan rincian dari manusia. Apa itu manusia?
hewan yang berpikir. Predikasi ini kenapa hewan? Ya karena dia masuk rumpun golongan hewan secara biologi, secara fisik. Predikasi ini hanya terjadi di alam pikiran. Jadi predikasi terjadi dalam pikiran. Jadi kata manusia adalah yang berpikir dalam pikiran kita. Ya. Hanya di dalam pikiran kita saja. Tidak ada dualitas di luar. Kalau tadi misalnya kapur dan putih, di luar memang ada kapur, ada putih. Es dingin, ya di luar memang ada dingin, ada es. Ya. Tapi kalau manusia hewan berpikir, hanya ada di pikiran saja adanya. Ya. Manusia hewan berpikir bukan dua entitas yang berbeda. Dia sama. Ya. Maka dikatakan predikasi ini hanya terjadi di alam pikiran. Ya, seperti itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kepada kita untuk memahami bahwa benar-benar yang sangat prinsip, yang sangat mendasar, yang prinsip, yang mendasar, yang fundamental, yang hakiki adalah wujud, yaitu ada. Sedangkan yang namanya kualitas tidak hakiki, tidak prinsip, tidak mendasar. Kenapa? Karena statusnya sepenuhnya bergantung kepada yang ada. Dia bisa ada atau tidak ada tergantung kepada yang maha ada, yaitu wujud. Ketika wujud memberikan adanya kepada atau memberikan pakaian ada kepada kualitas, maka dia muncul. Dia ada kelihatannya di meja. Begitu pakaian ada dicabut, maka dia menghilang. Kenapa? Karena dia mengambang antara ada dan tiada, atau seperti angka tadi, 0. Ya, 0 tidak bisa dikatakan ada, tidak bisa dikatakan tidak ada. Kalau dikatakan tidak ada, berarti kalau dikasih angka 1 tidak ada nilainya. Ya. Kalau dikatakan ada, berarti tanpa angka 1 ada nilainya. Jadi misalnya tadi 0. Kalau 0 ini dianggap tidak ada, lalu kenapa dia bernilai ketika dikasih 1 di sini? Ya. 1 berdiri sendiri kan 1. Begitu ada 0-nya di sini, 10 namanya. Kalau dikatakan dia ada, berarti seandainya ini dihilangkan, tetap dia bernilai, tapi ternyata tidak ada. Jadi 0 ini adalah mengambang di antara ada dan tiada. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita berkenaan dengan, karena ini menyangkut sebetulnya masalah tauhid, ya, menyangkut masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, yaitu memahami Tuhan, relasinya dengan makhluk-makhluknya. Jadi memahami Tuhan, relasinya, hubungannya dengan makhluknya, karena makhluknya ini kan banyak, plural, sedangkan Tuhan cuma satu. Gimana ya? Kok bisa yang banyak itu keluar dari yang satu? Nah, kan menjelaskannya susah kalau tidak dengan pelajaran seperti ini. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita, sehingga ketika nanti kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kita sudah ngerti, oh ini. Ketika kita mengatakan laisa kamitslihi syai'un, oh ini tuh maksudnya. Ketika kita mengatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, oh ini tuh maksudnya, dan seterusnya. Jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, semua nanti terma-terma yang dialamatkan kepada Allah dalam Al-Quran akan dengan sangat gampang kita paham kalau kita sudah paham pembahasan ini. Insyaallah pada pembahasan berikutnya kita bicara tentang ini, mengapa kuditas menjadi sumber kejamakan ataukah keragaman dan perbedaan. Jadi pertanyaan sangat mendasar. Kenapa kuditas? Ya, kenapa kuditas? Jadi kita sampai di sini. Kenapa kualitas yang menjadi sumber kejamakan? Kenapa bukan wujud? Kenapa justru kualitas yang menjadi sumber kejamakan? Kejamakan tadi itu adalah apa tadi itu? Pluralitas. Ya, apa tadi disebutnya? Multiplicitas. Ya. Sedangkan keragaman tadi diartikan dengan diversity. Ya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan. Kenapa kok sumbernya pada kualitas? Ya. Jemaah sekalian berbahagia, inilah yang akan kita bahas pada pembahasan berikutnya insya-Allah. Dan yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Afwan. Satu soalan Ustaz. Ini apa tu, memandangkan kualitas bergantung keberadaannya pada wujud mutlak tadi itu. So beri pencerahan Ustaz, saat siksaan neraka sama nikmat syurga itu dirasai oleh nafs tadi.
Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Nah, Jemaah sekalian berbahagia, karena kita mengetahui tadi ini angka 1 lah ya, kita pindah ke sini bagus ya. Kita pindah ke sini. Karena kita tadi memahami bahwa angka 0 ini, ya 0 ini, berapapun jumlahnya tidak ada nilainya. Yang menentukan dia bernilai adalah angka 1. Ya, angka 1. Ya, angka 1. Nah, sekarang kita ingin mengatakan bahwa 2 hal, kebahagiaan dan penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan. Jadi yang namanya penderitaan itu adalah ketiadaan. Ulangi lagi. Yang namanya penderitaan itu adalah ketiadaan. Sedangkan yang namanya kebahagiaan itu adalah keberadaan. Jadi penderitaan itu tiadaan. Misalnya contoh yang paling awam ya. Kita menderita kapan? Kalau tidak ada makanan. Ingat, jadi penderitaan tidak ada makanan. Ya, tidak ada obat kalau kita sakit. Tidak ada obat kalau kita sakit. Tidak ada makanan kalau kita lapar. Tidak ada minum kalau kita haus. Itu namanya penderitaan. Sedangkan yang namanya kebahagiaan adalah ketika keberadaan. Kita lapar, ada makanan. Kita haus, ada air. Kita sakit, ada obat. Nah, itu namanya bahagia. Bahagia orang itu, semuanya ada. Kan begitu ya saya. Nah, dengan demikian Mas Kaiser bahagia, yang namanya penderitaan itu adalah ketika angka 1 tidak ada di sini. Ya. Inilah penderitaan. Dan yang disebut dengan kebahagiaan ketika angka 1 ada di sini. Ya. Jadi Mas Kaiser bahagia, sorga itu apa? Tempatnya orang-orang yang bersama dengan angka 1, sedangkan yang namanya neraka, tempatnya orang-orang yang tidak bersama dengan angka 1. Penderitaan. Ya. Nah, dunia ini adalah menipu. Apa artinya dunia ini perlu kita miliki? Dunia ini perlu kita usahakan, perlu kita berilmu, perlu kita punya pengalaman. Karena dia sama dengan angka 0 tadi. Dia sangat tergantung kepada ini. Ya. Kalau dia dunianya kecil, maka dia nilainya di sini kecil. Tapi kalau dia dunia dalam pengertian yang luas, ya, bukan hanya benda-benda, tapi dunia dalam pengertian pergaulan, pengetahuan kita di dunia. Pokoknya amal kita di dunia, kebaikan kepada manusia dan sebagainya, ini semuanya, ini semuanya adalah angka 0, dan dia akan menjadi besar nilainya kalau dia bersama dengan angka 1 di sini. Nah, jadi sorga nanti bertingkat-tingkat tergantung banyaknya ini. Ya. Tetapi yang namanya neraka hakikatnya adalah sama penderitaan. Berapapun nolnya, tetap kalau tidak ada ini, tetap adalah penderitaan. Jadi neraka itu adalah ketidakbersama dengan Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan penghuni neraka itu nanti Allah tidak akan berbicara kepadanya dan tidak akan melihat kepadanya. Kan begitu dalam Al-Quran. Ya, Allah tidak akan berbicara kepadanya. Artinya apa? Allah tidak bersama dengan mereka. Allah tidak berbicara kepada mereka. Allah tidak melihat mereka. Ya. Jadi hakikat neraka adalah keterpisahan dengan Allah. Dan hakikat sorga adalah kebersamaan dengan Allah. Itulah sebabnya dalam doa Kumail dikatakan, ya Allah, boleh saja aku bisa ya masuk ke dalam nerakamu kalau kamu masukkan aku dalam nerakamu. Tapi bagaimana mungkin aku bisa berpisah denganmu, ya Allah? Itu artinya apa? Menunjukkan, ya Allah, tidak apa-apa kau masukkan aku dalam neraka, tetapi jangan kau berpisah denganku. Karena kalau kamu bersama denganku, neraka menjadi indah bagiku. Tapi seandainya kau masukkan aku ke dalam sorga, tapi kau berpisah dariku, sorga adalah neraka bagiku. Jadi sorga neraka adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada seorang sufi yang selalu berdoa, ya Allah, saya tidak keberatan masuk dalam nerakamu, yang penting kau bersama denganku. Karena kalau aku masuk neraka dan kau bersama denganku, maka itu neraka menjadi surga bagiku. Loh, kenapa? Seperti Nabi Ibrahim di dalam apinya Namrud. Apinya Namrud besar sekali. Api unggun besar seperti gunung. 40 hari, 40 malam baru padam. Tapi kenapa Nabi Ibrahim merasa bahagia? Tidak panas, tidak terbakar. Satu rambutnya pun tidak terbakar.
Karena dia bersama dengan Allah. Tapi mengapa ada orang yang hidup di tempat yang sejuk, ber-AC, semua fasilitas ada, tetapi menderita batinnya karena tidak bersama dengan Allah. Jadi surga dan neraka adalah bersama atau tidak bersama dengan Allah. Berikutnya lagi. Ya, Bu. Ya. Afwan Ustaz. Oh, Ya, silakan. Iya, silakan Bu. Iya. Makasih Ustaz. Dengan pertanyaan Pak Nur tadi, Insya Allah itu penjelasan Ustadz, artinya ketersengsaraan itu, penderitaan yang luar biasa itu kalau tidak bersama dengan Allah ya Ustadz ya. Betul. Iya, jadi sebenarnya surga itu ya itu gitu ya Ustadz. Iya. Bukan air mengalir ini itu iya itu dampaknya gitu. Tapi yang sesungguhnya itu ketika kita bersama dengan Allah. Iya betul. Gitu kan. Terus tadi berapa banyak pun amal-amal kita kalau tidak disandarkan kepada Allah kayak Nono tadi itu nggak ada artinya gitu Ustaz ya. Betul. Ya itulah maksudnya Masya Allah pelajaran ini gitu sangat bermakna ketauhidan itu Ustaz walaupun kita belum baru samar gitu Ustaz ya. Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Terima kasih banyak Bu Heria. Makanya semua penjelasan kita tadi yang disampaikan oleh Mullah Sadra itu benar-benar klop dengan Al-Quran. Karena Mullah Sadra ini adalah ahli Al-Quran. Dia adalah mufassir. Dia adalah punya tafsir Al-Quran juga. Nah, Mas Kesra, contoh saya tadi angka 0. Angka 0 ini kan adalah ada dan tiada. Kalau dalam bahasa hidup tapi antara hidup dan mati. Ya, mau dikatakan hidup dia tidak mati. Dia dikatakan mati, dia tidak hidup. Nah, dalam Al-Quran apa itu neraka? La yamutu fiha wa la yahya. Neraka itu artinya apa? Dia tidak hidup di dalamnya tapi tidak mati juga. Luar biasa kan sama dengan angka 0 tadi. Ya. La yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka nanti mereka tidak hidup tapi tidak mati juga. Ya, inilah angka 0. Karena angka 0 tadi mengambang di antara ada dan tiada, antara hidup dan mati. La yamutu fiha wa la yahya. Ya. Ada lagi berikutnya. Terima kasih banyak Bu Haja. Bu Yeni mau bertanya, silakan Bu Yeni. Iya, makasih Bu Dokter. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mendasar dan tidak mendasar ini, nah apakah benar pemahaman saya seperti ini Ustadz? Kalau jasad itu tidak mendasar, sedangkan ruh mendasar. Nah, kalau ruh dihilangkan dari jasad, maka akan menjadi tiada. Kalau ruh ditambahkan kepada jasad, maka akan menjadi ada. Mohon pencerahannya Ustadz. Apakah pemahaman saya ini benar? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Sudah bisa dikatakan benar, tapi belum relevan dengan tadi pembahasan kita. Artinya ruh itu benar, prinsip lebih utama daripada daripada jasad, sudah benar. Lebih kuat ruh daripada jasad. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, ruh sendiri di satu pihak masih tetap masuk kategori kuiditas. Ya. Ruh, makanya ruh itu adalah sesuatu yang lain. Makanya bisa disandarkan kepada Allah. Kalau bisa disandarkan kepada Allah, kan berarti sesuatu yang lain. Seperti kunci mobil, miftahu sayyara. Berarti kan ada dua entitas. Ada kunci dan ada mobil. Kunci lain, mobil juga lain. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan ruh itulah ruh Allah, ruhullah. Ya, ruh Allah. Allah mengatakan ruhi, ya, ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi, ruh yang disandarkan kepada Allah. Berarti ruh itu sendiri belum merupakan zatnya dia, belum merupakan yang maha ada. Zat sesuatu yang disandarkan kepada dia, cuma dalam tingkatan kuiditas tadi, dalam gradasi tadi itu lebih tinggi daripada jasad. Saya kira benar. Jadi ruh gradasinya lebih tinggi daripada jasad, sehingga kemudian dia lebih utama daripada jasad. Seperti itu. Terima kasih Bu Yeni. Ada lagi yang lain? Terima kasih Ustaz. Ya. Kalau tidak ada lagi, ada Ustaz, berarti kita ada. Sebelumnya selamat bergabung untuk Ustadz Jamil, dan ada pertanyaan dari Pak Burhan Ustadz.
Oke, silakan. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Sinta, tapi katanya sudah terjawab tadi dengan bukti kedua. Selamat datang saya ucapkan kepada Ustadz Jamil ya. Selamat bergabung dengan kita. Ahlan wa sahlan Ustadz Jamil, semoga senantiasa bersama dengan kita memberikan keberkahan dengan majelis kita Pak Ustadz ya. Kemudian yang kedua adalah dari Pak Burhanuddin. Apakah di alam barzah terdapat definisi adanya mahiyah atau kuditas? Iya, jawabannya iya. Jadi di alam barzah itu masih ada kuditas. Cuma tadi kita katakan ya lebih tinggi daripada yang ada di dunia. Maksudnya itu lebih tinggi, gradasinya lebih tinggi. Jadi kata lebih tinggi itu lebih kuat aspek adanya, sedangkan alam dunia lebih sedikit aspek adanya. Kita sampaikan tadi ya namanya kualitas ini bergradasi berdasarkan kualitas ada yang ada padanya, seperti cahaya dengan kita. Kalau banyak cahayanya dia terang, kalau cahayanya kurang dia agak redup. Nah, dunia ini adalah redup. Kenapa? Karena cahayanya lebih sedikit, sedangkan alam barzah lebih terang. Jadi pada saat kita pindah dari alam dunia ke alam barzah, kita menanjak sebetulnya. Kita menanjak di dalam hierarki wujud itu. Jadi kalau kita pindah dari alam dunia ke alam barzah, kalau bahasa irfan kita bergerak kita bergerak menggunakan busur naik. Sedangkan ketika Tuhan menciptakan dari atas ke bawah itu menggunakan busur turun. Jadi kita busur naik, semakin ke atas kita semakin mendekat kepada Allah, maka alam barzah lebih dekat kepada Allah ketimbang alam dunia. Begitu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustaz, bagaimana memaknai ada pada proposisi kejahatan ada, kebaikan ada? Mohon pencerahan Ustaz. Oh iya, terima kasih. Jadi sebetulnya kejahatan itu tidak ada ya, yang ada adalah kejahatan itu ketiadaan ya, ketiadaan. Jadi tadi lagi-lagi kenapa disebut dengan jahat? Karena dia lebih sedikit adanya begitu kualitasnya. Ya, jadi contohnya hanya mencuri. Kenapa? Karena tidak minta izin kepada pemiliknya, kan tidak. Jadi tidak ada izin di sana. Kalau dia minta izin bukan mencuri namanya, begitu. Berzina karena tidak ada akad sebelumnya, seperti itu. Jadi semua yang kita sudah kejahatan sebetulnya itu karena ketiadaan. Ya, ada yang tidak ada di sana. Ketika ada yang tidak ada pada dirinya, maka disebutlah kejahatan, sayiat gitu atau kasyar. Seperti itu, Pak. Di apa saja? Ya, apa saja? Ya, dalam ketiadaan kebaikan Ustaz ya. Betul, ketiadaan kebaikan. Jadi tidak adanya kebaikan pada sesuatu disebutlah dengan kejahatan. Coba misalnya kalau kita mengambil hartanya orang tapi minta izin dulu, Pak Andi, saya ambil mangganya ya. Oh silakan Pak Ustadz. Nah, bukan mencuri namanya, bukan kejahatan. Tapi kita lewat, ngumpet-ngumpet bersembunyi, terus kemudian narik mangganya orang, nah itu mencuri namanya, kejahatan. Gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Seperti yang sering Ustaz sampaikan, yang tiada adalah bukan adanya, tapi katanya subjeknya Ustaz ya. Betul ya. Betul sekali. Kalau tidak ada lagi Bapak sekalian, kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf Bapak sekalian, ada tambahan pengumuman bahwa malam ini kita libur dulu irfan. Kenapa? Karena ada jemaah saya di pengajian lain yang kebetulan malam ini tahlilan dan saya benar-benar diminta untuk memberikan tausiah dan memimpin tahlilan mereka, sehingga pada kesempatan malam hari ini saya mau tidak mau akan mengikuti mereka karena cuma sekali-sekali namanya kematian. Jadi sebentar malam kita liburkan irfan kita, tasawuf kita. Insyaallah kita berjumpa pada irfan atau kata tasawuf pada pelajaran hari Sabtu berikutnya. Terima kasih banyak, tolong disampaikan kepada yang lain, siapa tahu ada yang masuk nanti di grup, nanti tidak ada kegiatan, nanti heran. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, wabil khusus terima kasih banyak kepada Ustadz Jamil yang bergabung dengan kami di sini. Kedatangan Pak Ustadz akan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan Bu Dokter. Terima kasih Bu